Oke, selamat malam semuanya para traders biru-biru. Oke, Bang, saya update untuk market struktur di gold. Ini sudah ada market struktur yang valid ya, karena udah terbentuk high valid dan low valid. Beberapa hari yang lalu range-nya lumayan sangat jauh, sangat panjang. Nah, di sini tadi malam dan sampai tadi pagi ini terbentuk new range, terbentuk trading range baru. Nah, ini jaraknya ya kurang lebih hanya 200 pips lah ya. Nah, ini cukup ideal nih saya rasa nih. Oke, untuk reminder coba kita lihat perjalanannya sekilas sampai terbentuk range yang baru ya. Oke, ini sekilas kan kemarin terlihat market downtrend ya. Dari high valid di sini sampai ke sini tuh dari kemarin inducementnya selalu bergeser karena belum ada low yang valid terbentuk. Nah, tadi malam, kemarin malam lebih tepatnya, disinilah baru terbentuk yang namanya low valid. Karena marketnya sedang bearish, maka low valid itu harus kita cari dulu Bang, biar gampang. Nah, low valid di sini dia cirinya adalah mampu membreak inducement atau pullback gitu. Pullbacknya itu di break. Nah, inducement itu cukup di break aja Bang, nggak usah di break out ya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kalau di break itu cukup hanya harganya dilewatin lah gitu bahasa mudahnya. Dengan ekornya juga nggak masalah. Nah, ini disinilah perlunya kita jeli melihat harga Bang, harus presisi. Nah, ini kan kemarin itu inducementnya di sini. Nah, ini dia turun, coba saya besarkan sedikit ya. Nah, ini nih turun, naik. Nah, di sini nih pertama inducementnya, lalu dia turun lagi. Ini tadinya calon low valid, tetapi dia tidak mampu membreak ini. Di sini malah turun lagi. Nah, kita harus jeli Bang. Ini ada candle ini yang kecil ini, dia harga low-nya ini lebih rendah dari ini gitu loh. Nah, maka ini pada saat naik disinilah terjadi pullbacknya atau dikatakan calon inducementnya gitu ya. Nah, ini melihat harga ini kita harus jeli. Dilihat di atas itu kan ada tuh keterangan OHLC, open, high, low, dan close-nya. Maka inducementnya kemarin berpindah ke sini. Oke, saya tandain ya. Nah, ini Bang, yes, di sini. Lalu turun. Nah, ini calon low valid dengan syarat dia harus mampu membreak ini. Nah, semalam pada saat news tuh dia harga dari sini mampu terbang ke sini. Nah, ini dilihat Bang, kalau tidak dilihat harga presisinya ini nggak kelihatan. Ini ternyata saya cek itu beda 1 poin. Coba kita lihat pakai crosshair ya. Ini yang paling tinggi ini di biru itu kan tuh OH di pojok kiri atas, high-nya itu di 1996.36 ya. Lalu kita geser yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini ya. Oke. Sorry. Nah, yang ini tadi harganya OH 1996.70. Nah, di situ Bang. Jadi dari sini terlihat sudah di break high yang ini. Nah, sorry, yang ini tadi saya coba cek ulang. Maksud saya yang merah ini. Nah, 1996.69 tuh Bang di atas ya. Jadi yang ini nih, ternyata ini pullbacknya itu biru, lalu yang merah nih. Nah, ini kan di atas yang biru ini high-nya, maka di sini
pullbacknya atau inducementnya. Nah, tipis banget bang, cuma 1 poin, 1996.69, sedangkan yang ini saya geser nih pakai crosshair, dilihat di atas 1996.70, itu cuma 1 poin, tapi ini sudah sah, udah valid bahwa inducementnya sudah diambil. Maka dengan demikian ini menjadi low valid. Jadi strukturnya itu high-nya dari sini masih jauh nih. Nah, yang jauh ini dia ke sini nih. Nah, ke bawah ini satu single move. Mayornya itu dari sini ke sini, Bang. Nah, ke sini ya. Tuh. Jadi yang perjalanan naik itu minornya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita sudah punya low valid. Yang ini tadi. Nah, ini harga tadi pagi semalam sih tepatnya turun, lalu tadi pagi itu sempat agak sore atau ya tadi saya lihat ini udah sanggup membreak out ini bang. Nah, kalau low valid ini harus di break out, itu yang dinamakan BOS atau break of struktur. Maka dengan di break outnya low valid ini, maka ini menjadi sah menjadi high valid gitu bang. Jadi otomatis ini menjadi range baru. Nah, ini kita punya trading range-nya di sini untuk high-nya nih ya. Ini untuk high-nya. Oke. Lalu apalagi yang dicari setelah punya high? Kan kalau ini kan low yang lama nih, berarti dia setelah membreak out ini terbentuk boss, tinggal mencari ini low-nya valid apa belum, kan gitu. Ini baru calon. Nah, kita lihat, kita identifikasi bang. Kita identifikasi. Nah, kita gedein ya. Nah, nih perjalanannya nih dari sini naik turun dari sini, lalu dia naik, ini namanya pullback atau inducement bang ya. Lalu dia turun, oke. Nah, syarat ini low valid harus membreak ini. Nah, ini kan udah kelihatan jelas nih, ini sudah membreak harga pullback sebelumnya. Ini pullback dari sini bang, ini turun, ini baru naik, ini pullback, lalu turun lagi, di break sama ini. Nah, ini pullback atau inducement nih, udah diambil nih sama ini, maka ini menjadi low yang valid. Artinya kita sudah memiliki range yang lengkap yang baru. Nah, ini trading range kita nih kalau dilihat dari H1. Jadi ini kita udah punya high, lalu sudah punya low. Nah, ini inducementnya sudah diambil. Istilahnya no inducement no setup. Ini udah ada nih, inducementnya udah diambil. Maka sekarang tugas kita bisa pakai bantuan Fibonacci. Ini kan range atas ini range bawahnya. Nah, ini kan dilihat bang nih, sini 75, ini equilibriumnya atau FR50. Nah, inilah area-area nih saya rasa yang high probability nanti untuk melakukan entry sell, karena ini biasanya masih biasa sell. Nah, ini di sini dilihat nih, kalau kurang kelihatan nanti dilihat di time frame di bawahnya. Di sini ada apa nih di yang kosong-kosong ini. Ini kan candle H1, nanti lihat di M15 atau M5 ada apa di sini. Atau yang mau ambil teknik dagang kalau kata si Bang Ges, ya sudah, kalau di sini PO sell limit, SL-nya di sini di luar range, ya TP-nya, TP terdekat ya di sini. Berarti kan RR-nya udah 1:3 gitu bang. Atau nanti di sini cari konfirmasi ada bearish engulfing candle-nya, ya bisa masuk. Oke ya.
Sementara seperti itu. Nah, kalau kita intip di time frame daily, di time frame daily-nya penampakannya, bentar. Di time frame daily-nya, nah ini udah seperti ini. Dia marketnya memang kalau di TF daily saya lihat dia naik, turun, lalu break ini bos, ini jadi high valid karena ini udah ngambil inducement nih. Nah ini sempat pullback, lalu naik, lalu turun. Nah ini kan udah diambil inducementnya nih, artinya juga ini di TF daily high low nya ini yang valid nih. Nah di sini ini range daily-nya ini low nya, ini high nya. Nah ini sudah valid ya high nya. Kenapa? Karena ini udah ngambil inducement. Nah ini inducementnya nih, dia naik, pullback yang merah, lalu naik lagi, lalu di break terus turun ke sini. Nah inilah inducement, maka ini high valid. Nah ini kenapa low valid? Karena dia sudah mengambil high valid sebelumnya gitu loh. Kenapa ini asalnya high valid? Nah ini dilihat, ini naik, ini dia pullback, lalu naik lagi, lalu dia break sampai sini. Nah ini dia ambil inducement sebelumnya, makanya ini high valid. Lalu high valid di breakout ke sini oleh ini, maka ini jadilah low valid. Itu syarat-syaratnya seperti itu bang, jangan ketuker. Kalau untuk bearish, untuk bullish berarti low valid harus membreakout high valid sebelumnya. Ini break BOS namanya, break of structure. Nah ini kalau ditarik pakai Fibonacci, ini kan trennya masih naik ya. Nah berarti yang 100-nya di atas. Nah ini juga sudah melebihi equilibrium. Ini udah ideal untuk melakukan entry buy. Kalau yang mau main RR ya, ini kan udah bisa 1:3 nih, bisa langsung. Tapi kalau mau melihat ini, kalau saya lihat di sini nih ada area imbalance ini nih. Nah ini kan candle biru lalu ini turun. Nah ini nggak ketemu, di sini ada kekosongan harga nih ya, di antara 100, coba kita cek, 149 sampai 156. Itu area-area ya cukup menarik. Ini ada news maybe dia turun dulu ke sini, ngambil itu, lalu melanjutkan trennya ke atas. Jadi secara daily-nya ini tren bullish, sekarang sedang retracement. Tadi kalau dilihat dari H1, nah H1 ini sudah, tadi H1-nya ini sedang turun, bearish, sedang bearish. Jadi tapi ini sudah mengambil inducement juga, saya tandain dulu. Nah ini range-nya ya untuk H1. Nah ini kalau multi time frame begini gitu. Kalau mau ngikutin multi time frame, artinya ini sekarang udah ideal untuk melakukan sell karena dia udah mengambil inducement. Nah mengambil sell ini adalah mengambil retracement-nya di time frame daily tadi yang menuju ke areal OBIM-nya gitu. Nah, jadi TP-nya si H1 ini, kalau TP jauhnya ya di tadi itu di 1956 sampai 1904 sekian tadi, itu zonanya di situ gitu loh. Nah di situ kalau dia balik arah lagi, berarti secara time frame daily-nya memang dia akan meneruskan perjalanan bullish gitu. Dia retestnya udah selesai. Atau kalau bingung ya sudah, kita main satu time frame aja ya, ikutin aja market struktur yang dimana kita trading. Sekarang kan H1 ya sudah, ini H1 sedang namanya bearish ya. Sekarang ini udah terpenuhi semua, ada high-nya, ada low-nya, dia sudah mengambil inducement. Ini ideal untuk melakukan sell gitu ya. Oke, jangan lupa nih ada news hari ini. Nah ini
jam 20.30 waktu Indonesia Barat ada PPI, lalu 22.30 nya ini ada crude oil inventory. Nah ini juga imbas di investing.com nya banting 3 nih. Ini biasanya signifikan terhadap harga emas. Oke, saya rasa cukup mudah-mudahan penjelasan saya bisa difahami dan kita semua dapat lebih memahami untuk masalah di market struktur dalam market ya. Kita sama acuannya, jadi kita secara objektif melihatnya. Insya Allah kalau saya A ya semua juga A, kalau acuannya sama. Oke, jangan lupa juga RR dipertimbangkan, manajemen disesuaikan, lot masuk dengan equity yang ada. SL juga jangan lupa, karena tetap market unpredict, karena bisa aja big boy yang masuk dia menggerakkan. Kita ngikutin ya standar atau SOP yang kita buat aja, tapi tetap waspada, SL selalu dipakai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.